ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Kalau sudah semua, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik di atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu tinggal?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Tuhan." Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya, saya mau kutip ada satu kalimat, menurut saya kalimat kunci ya, bahwa kalau bahasa Indonesianya ayat berapa di situ dikatakan bahwa ketika Petrus merasakan angin kencang bertiup, dia merasa takut dan tenggelam ya. Tapi kalau bahasa Inggris, ketika Petrus melihat angin itu begitu kencang, dia merasa takut, lalu mulai tenggelam. Jadi ada sedikit mungkin perbedaan, bukan artinya, tapi hanya katanya. So itu firman Tuhan hari ini untuk kita menyambut siang. Judul firman Tuhan pada hari ini untuk semua yaitu fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Firman yang dikatakan dan disampaikan pagi ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara tentang Petrus ya. Kita semua tahu bahwa Petrus itu seorang hamba yang kalau mau bilang dia sangat keras kepala, tetapi satu hal yang ada pada Petrus yang begitu luar biasa. Tuhan kasih nama dulunya namanya Kefas, tapi kemudian Tuhan bilang nama Petrus, Simon Petrus. Dan di atas roh, di atas batu ini kerajaan akan diberikan. Petrus banyak sekali membuat kesalahan di dalam dia mengiring Tuhan Yesus. Ingat ketika Tuhan Yesus didatangkan ke pengadilan orang Yahudi dan pengadilan Rom di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita seorang hamba yang bertanya ke Yankas bertanya, "Kamu juga salah satu murid Tuhan Yesus kan?" Petrus bilang, "Oh no, tidak. Aku tidak kenal dia." Sampai 3 kali. Sebelum kejadian itu Tuhan sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Apakah Petrus itu orang bodoh? Apakah Petrus itu orang yang penakut, pengecut? Petrus itulah sama dengan saudara dan saya. Kita cuma manusia biasa. Di saat kita ketakutan, di saat masalah persoalan lebih hebat kita takut. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan tahu. Tuhan berkata kepada Petrus, suatu saat, kalau iman, saya berdoa untuk kamu Petrus.
Dan kalau imanmu sudah pulih kembali, kuatkan saudara-saudara, Filipi 12 daripada Rasul Kristus Yesus. Sekalipun Petrus menyangka Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus alone sendiri, semua murid-muridnya takut lalu lari tinggalkan dia. Dia sendiri dihina, dipukul, dimaki, diludahi. Dia sendiri. Coba bisa bayangkan kalau kita punya teman-temannya, tiba-tiba ada masalah, semua kabur, tinggal kita sendiri. Tidak ada kanan, tidak ada buka belakang, tidak ada satu orang pun. Wah, tidak ada satu orang pun. Aku sendiri, Pak. Itu yang Tuhan Yesus alami. Waktu Tuhan Yesus di dunia, dia 100% manusia. Bayangkan apa yang dia feel, apa yang dia rasakan pada waktu itu. Rasa lonely, rasa sendiri, rasa ditinggalkan, rasa dikhianati. Itu semua ada pada Tuhan Yesus. Tapi dia mengampuni mereka. Dia berkata kepada Petrus, aku berdoa kepada Petrus, kalau engkau sudah kuat kembali, tolong kuatkan saudara-saudara mengikuti 12 rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 25 tahun yang lalu, apakah beberapa jemaat yang 25 tahun bersama saya mau ajak kita untuk lihat belakang ya, sebentar aja. Apakah pada waktu itu Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah bayangkan bahwa setelah 25 tahun kita akan seperti ini? Ada Bapak Tri, Mama Tri, Bapak Diki, Mama Diki, dan ada hamba Tuhan yang lain. Bukan saya lupa karena terlalu banyak orang, saya udah tua jadi udah nggak kenal lagi ya. Tapi saya masih ingat. Apakah Kemani, gimana Kemani, Johan, anak-anak sekolah minggu sekarang saya bisa tarik anak-anak lagi dari remaja-remaja cantik-cantik, udah punya suami, anak-anak yang manis-manis. Apakah pada waktu itu cuma beberapa orang? Apakah kita bisa bayangkan 25 tahun kemudian kita seperti ini di gedung gereja yang begitu bagus, jemaat-jemaat yang kerjasama, saling mengasihi, saling pendukung satu sama yang lain? Kita tidak pernah bayangkan, kalau secara jujur kita tidak pernah bayangkan bahwa kita akan seperti ini. Tapi Tuhan baik, Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan tahu masa depan. Tuhan izinkan gereja ini dibangun karena kita tahu ada jemaat-jemaat lugu yang Tuhan kasihi, yang Tuhan mau bawa di kaki Tuhan. Itu anugerah Tuhan setelah 25 tahun. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kata kunci di sini, ambil satu ayat kunci. 2. Petrus berkata waktu Tuhan Yesus datang sekitar jam 3 siang menuju ke mereka berjalan di atas air. Murid-muridnya berteriak ketakutan kayaknya itu hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus, as usual bahasa Inggris bilang seperti biasanya, Petrus selalu mendahului. Tuhan, kalau itu kamu betul, berikan aku jalan ke kamu, bertemu kamu di atas air. Petrus sih mau coba, kalau Tuhan bisa, kenapa aku gak bisa? So dia coba. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, datanglah. Terus begitu Petrus keluar dari atas perahu paut ya, tapi matanya begitu dilihat angin begitu kencang, Petrus mulai gugup, takut dia. Lalu dia takut, gugup takut, lalu dia mulai tenggelam. Satu kata kunci di sini, kata tetapi. Ketika dia keluar dari baut atau perahu, Tuhan Yesus di depan. Tuhan Yesus bilang silakan datang. So dia ikut Tuhan Yesus. Kenapa sampai Petrus tenggelam? Kenapa sampai Petrus tenggelam? Sama itu ada satu rahasia yang kecil, tapi efeknya sangat besar dalam perjalanan iman kita. Satu kata kunci yang paling kecil ya, yaitu Petrus mengarahkan pandangannya tidak lagi kepada fokus kepada Tuhan Yesus. Ya kalau mau jalan Tuhan Yesus, kamu harus ke dia ya, ke sana. Saya kasih contoh. Mama Tri berdiri depan saya. Saya bilang, Mama Tri, aku mau kamu. Iya, datang kakak. Terus mantap saya ke sini. Apa masuk akal enggak? Masa orang harus lihat ke depan, Mama Tri di depan? Kok lihatnya
mukanya gitu, tapi jalannya kok kayak gini. Kan itu aneh. Sama aja dengan Petrus. Oh, harus pandangnya kepada Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus tunggu di depan. Fokus kepada Dia. Lihat jalan setiap telapak kaki. Lihat jalan supaya jangan kamu terantuk apa yang ada di depan. Bukan dia fokus kepada Tuhan Yesus. Dia fokus kepada angin yang sementara bertiup kencang yang mengelilingi dia. Apa yang terjadi? Tetapi ketika dia melihat kepada angin yang kencang itu, takutlah dia. Kenapa dia lihat? Pasti lihat dengan mata dong. Nah, kalau dia pakai mata untuk lihat itu angin, berarti matanya tidak fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Betul atau tidak nih? Betul. Dia kan tidak lihat pakai otak, pakai kepala, pakai rambut, pakai tangan, pakai mata dong. Tadi saya kasih contoh. Dia alihkan pandangan matanya dari Tuhan Yesus, sementara kakinya melangkah. Itulah sebabnya ketika dia melihat angin kencang, dia takut, dia gemetar, dia gugup, minta ampun, aku bahaya nih. Lalu tenggelamlah dia. Tapi dia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus itu baiknya, apapun kita punya kelemahan, dia tidak peduli. Sekali Tuhan Yesus cinta kita, selamanya dia akan cinta kita. Selagi Tuhan Yesus mengasihi jemaat lumpuh, sampai akhir Tuhan Yesus datang kembali, kita akan ketemu Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya mau bawa kita kepada kenyataan hidup. Apa aplikasi ini firman Tuhan dengan hidup kami? Siapa itu Petrus dan apa itu angin kencang? Dan Petrus punya ketakutan itu, bagaimana dia apply dalam kehidupan kita sehari-hari? Petrus adalah kita sebagai anak percaya, orang-orang percaya. Itu Tuhan pakai bagus juga bahwa Petrus merupakan contoh supaya kita belajar dari kelemahan Petrus. Sekalipun dia murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi juga, murid yang paling keras sekali, yang paling kuat, tapi dia manusia biasa seperti saya dan saudara-saudara. Ketika matamu dialihkan, tidak lagi fokus dialihkan, tidak lagi kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber hidup kita, maka disitulah goncangan akan tiba dalam hidup ini. Nah, kalau Petrus waktu itu ada angin kencang, membuat dia takut, lalu tenggelam.